warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Dengan saya Eka Hendra dari UPT SMP Negeri 1 BPR Rano Tengah. Dengan saya Dian Ekawati dari UPT SDN Tanjung Besar. Saya Sukarni dari UPT SD Negeri 1 Gunung Raya. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Baik, Bu Dian Ekawati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dian hari ini? Baik, Pak. Baik ya Bu Dian ya. Iya. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachingnya nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan rubrik penilaian dalam observasi ya. Jadi rubrik penilaian yang akan saya lakukan adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu harus sudah memiliki prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi dalam coaching yang meliputi kehadiran penuh, pendengar aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Saya berharap nanti dalam proses coaching Ibu juga menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan coaching. Bagaimana Ibu, sudah bisa dipahami? Ya, Pak, bisa dipahami. Bisa ya. Baik, sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Kira-kira bisa ya Bu ya? Ya, bisa, Pak. Untuk yang pertama Bu, yang ingin saya tanyakan, kira-kira dalam pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan nanti, kompetensi apa yang mana yang akan Ibu kembangkan? Iya, Pak. Di sini kompetensi yang akan saya kembangkan ada dua, Pak ya. Yang pertama mendengarkan dengan aktif, kemudian yang kedua pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Ya, dari dua kompetensi ini, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Iya, Pak. Yang spesifik saya akan mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi coach dan coachee bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dialami. Memang mendengar aktif ini bisa menggali potensi dari seorang coachee. Nah, Ibu, pertanyaan yang kedua ya, yang ingin saya tanyakan, perihal dari indikator pencapaian yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti apa? Ya, saya akan menerapkan alur tirta secara beruntut dan dengan demikian saya bisa menggali ide-ide di coachee sendiri agar ia dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia temui. Baik. Semoga dari indikator yang sudah disampaikan terkait alur tirta menggali ide-ide dari coaching bisa terjadi dengan sangat maksimal tercapai dalam proses percakapan coaching nanti. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan. Sekarang Ibu bisa memulai percakapan dengan coaching. Mudah-mudahan percakapannya berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator pencapaian yang diharapkan. Ibu sudah siap? Siap, Pak. Bu Sukarni, Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam, kabar baik Bu, alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu, Bu Sukarni? Gini Bu,
Kalau ibu tidak berkeberatan, saya ingin ngobrol-ngobrol sama ibu. Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari hasil percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Emang ada masalah apa Bu Sukani? Ini Bu, akhir-akhir ini saya dilanda keresahan karena saya ditunjuk oleh kepala sekolah menjadi pembina prestasi di sekolah. Oh, Ibu ditunjuk oleh kepala sekolah menjadi pembina prestasi. Kira-kira Ibu ingin mendapatkan apa atas percakapan hari ini? Saya ingin mencari solusi bagaimana menjadi pembina prestasi di sekolah karena beban itu selalu menghantui saya, Bu. Iya Bu, kalau membicarakan pembina prestasi, menurut Ibu ini, pembina prestasi itu yang seperti apa? Menurut saya, pembina prestasi itu pembina yang memastikan pencapaian prestasi murid setiap tahunnya meningkat, serta dia juga harus merencanakan dan menyusun program pembinaan dan melakukan evaluasi atas pencapaiannya. Nah, kalau kita membicarakan tentang level, rentang dari 1 sampai dengan 10, kira-kira Bu Sukarni terletak di level berapa? Sekitar angka 5 sampai 6, Bu. Kalau misalnya untuk mencapai angka 10 itu sepertinya belum bisa ya Bu ya, karena angka 10 itu kan sudah sangat sempurna, sedangkan saya masih belajar. Iya Bu, karena kalau di angka 10 belum mungkin ya Bu, berarti di kisaran angka 5 sampai 6 Bu Sukarni ingin melihat diri Bu Sukarni kira-kira di angka berapa? Ya, agar tetap fokus dan seimbang dalam mengembangkan tugas. Saya ingin di angka 7 sampai 8 dulu, Bu. Iya. Apa yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai angka 7 sampai dengan 8 tersebut? Yang pertama saya membuat perencanaan, kemudian menyusun program pembinaan, serta melakukan evaluasi atas pencapaiannya, Bu. Iya, Bu Sukarni, rencananya kapan untuk mulai melakukannya, Bu? Rencananya saya sesegera mungkin, Bu, ingin melakukan tahap demi tahap. Mungkin saya rencana akan memikirkan lomba apa yang ingin diikuti, kemudian menyusun jadwal pelatihan dan menentukan pelatihnya, mencari siswa yang akan dibina. Ya Bu, ide yang sangat bagus Bu ya. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, langkah apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya Bu? Saya akan berkonsultasi bersama kepala sekolah, rekan sejawat. Kemudian setelah berkonsultasi dengan mereka, saya akan membentuk tim sebagai pembina dan di setiap cabang bina prestasi. Ya, rencananya kapan Ibu akan memulai? Kalau bisa minggu-minggu ini, Bu, sebelum anak-anak aktif belajar pada tahun pelajaran baru ini. Itu ide yang bagus Bu ya. Semoga dapat direalisasikan dengan baik dan konsisten ya Bu ya. Saya ingin mendengar cerita selanjutnya nanti setelah pencapaian Ibu yang Ibu lakukan. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya Ibu Sukarni. Iya, terima kasih banyak. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu bersemangat dalam mengemban tugas yang diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, tadi sudah saya amati percakapan coaching. Ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal. Bolehkah saya bertanya ini Ibu? Silakan Pak, boleh. Ya, apa yang sudah Ibu lakukan sudah mencapai indikator keberhasilan saat coaching. Baiklah Pak. Saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, benar sekali Ibu, bahwa yang sudah Ibu sampaikan barusan adalah sesuai dengan hasil catatan saya.
Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan terlihat saat Ibu tadi mengobrol setara, tidak ada perbedaan strata. Ibu juga sudah menerapkan prinsip kreatif di mana Ibu sudah berusaha menggali informasi dari seorang coach untuk mengeluarkan beberapa solusi terkait masalah yang dihadapi. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot agar bisa memaksimalkan potensi dari seorang coach. Ibu juga sudah menerapkan alur tirta dalam percakapan coaching tadi, dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara keseluruhan dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Ini pertanyaan saya yang terakhir, Ibu. Ya. Dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Ya Pak, kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu kehadiran penuh agar coach saya lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahannya, Pak. Jadi yang ingin Ibu tingkatkan lagi adalah kompetensi kehadiran penuh, untuk hadir sepenuhnya terhadap coachingnya ya Bu ya. Iya Pak. Ya, Iya, Pak. terima kasih ya. Iya Pak. Baik Bu Sukarni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bu Sukarni? Alhamdulillah baik Bu, sehat walafiat. Ya, baiklah Bu Sukarni. Sebelum kita memulai proses coachingnya di sini, saya berperan sebagai pengamat Ibu atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coach nantinya. Namun setelah Ibu melalui percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti. Terus rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti adalah, saya berharap dalam proses percakapan ini Ibu harus sudah ada prinsip kompetensi dalam coaching yang meliputi perasaan atau kehadiran penuh, pendengar aktif, dan Ibu juga menerapkan alur tirta. Alur tirta yaitu tujuan, ya, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, serta rubrik penilaian yang menjadi acuan dalam melaksanakan coaching nantinya. Nah, bagaimana Bu Sukarni, dipahami? Siap, paham. Baiklah, sebelum dimulai proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dengan Ibu. Boleh Bu? Silakan Ibu. Boleh. Oke, baiklah. Pertanyaan pertama Bu Sukarni, Ya. kira-kira dalam coaching yang akan dilaksanakan nanti, kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan, ya? Terus yang akan Ya baik Bu, yang kompetensi itu ada dua Bu, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot yang menggunakan teknik rasa Ibu. Oh iya, baiklah. Baik, dari dua kompetensi ini ya Bu, kompetensi mana yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu, dari kedua kompetensi tersebut yang akan saya kembangkan itu lebih ke mendengar aktif Bu. Di sini saya akan berupaya untuk menggali potensi coach saya, sehingga coach itu bisa menemukan solusi dari apa yang ia alami secara tepat. Gitu, Bu. Memang mendengarkan aktif ini bisa menggali potensi dari seorang coach. Iya Bu. Nah, Ibu, pertanyaan saya yang kedua ya. Iya. Perihal indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai
dalam proses coaching nanti kira-kira apa? Saya akan menerapkan alur tirta, Bu, ya. Kemudian secara beruntun. Kemudian dengan demikian saya bisa menggali ide-ide coaching sendiri agar ia dapat menemukan solusi atas permasalahan yang coaching hadapi atau coaching temui. Baiklah, semoga dari indikator yang sudah Ibu Sukarni paparkan ya terkait alur tirta, menggali ide-ide dari coaching bisa terjadi dengan sangat maksimal ya, tercapai dalam proses pencapaian coaching nanti hanya Ibu yang ingin mungkin hanya ini yang ingin saya tanyakan. Sekarang Ibu bisa memulai percakapan coachingnya dengan rekan Ibu. Iya, terima kasih, Bu. Selamat sore Pak Eka, apa kabarnya hari ini? Selamat sore Bu, baik. Ibu sendiri apa kabar? Saya juga baik sekali Pak. Oh iya, apa yang bisa saya bantu hari ini Pak? Iya Bu, saya ingin berpikir meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Bagus sekali. Kira-kira apa tujuan Bapak dalam peningkatan kompetensi pengelolaan kelas? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid saya. Oh, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, namun belum ada yang benar-benar efektif, Bu. Apa yang menjadi tantangan Bapak untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya masih kesulitan Bu dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara ketika pembelajaran itu berlangsung. Baiklah, kita bahas sama-sama ya Pak ya mengenai strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Pertama, kita perlu memahami dulu Pak penyebab siswa yang suka berbicara tersebut. Apakah karena mereka tidak memahami materi, apakah karena mereka bosan, ataukah juga apakah mereka ingin menarik perhatian saja ya Pak? Iya Bu, saya berpikir karena mereka tidak memahami materi yang saya pelajari. Iya, jika demikian kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas ya Pak ya dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa kita tidak bosan. Iya Bu, saya akan mencobanya nanti. Nah, selain itu kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Iya Bu, saya akan melakukannya. Ya. Bagaimana Pak Eka? Apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Sepertinya saya sudah memiliki gambaran itu. Apakah dalam pelaksanaan nanti Pak Eka membutuhkan dukungan dari pihak lain? Sepertinya saya sangat membutuhkan dari dukungan kepala sekolah dan teman sejawat Ibu. Oke, baiklah ya Pak. Setelah melakukan coaching ini, apa hasil yang Pak Eka dapatkan? Yang saya dapatkan, saya berpikir untuk memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Saya juga bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan ketika pelajaran. Iya, betul sekali. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini ya Pak diskusinya. Silakan nanti Bapak implementasikan strategi tersebut dan nanti jika sudah ada hasilnya beritahu saya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Ibu ya atas waktunya. Sama-sama. Baik Bu Sukarni, tadi sudah saya amati percakapan coachingnya. Ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal. Boleh Bu Sukarni? Tentu Bu. Silakan. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator keberhasilan saat coaching?
Iya Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian untuk kompetensi, saya juga sudah menerapkan menjadi pendengar aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, benar sekali. Bahwa yang sudah Ibu sampaikan barusan adalah sesuai dengan hasil catatan saya. Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan, terlihat saat Ibu tadi mengobrol setara, tidak ada perbedaan strata. Ya, Ibu juga sudah menerapkan prinsip kreatif, di mana Ibu sudah berusaha menggali informasi dari seorang coach untuk mengeluarkan beberapa solusi terkait masalah yang dihadapi. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot agar bisa memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Ibu juga menerapkan alur tirta dalam percakapan coaching tadi, dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara keseluruhan dari hasil catatan saya tadi Bu, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Pertanyaan yang terakhir Bu ya, dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Baik Bu, dari coaching yang kami laksanakan tadi, yang akan saya tingkatkan kompetensinya adalah kehadiran penuh, dimana dengan kompetensi ini coach itu akan merasa rileks dalam mengungkapkan permasalahan Bu. Ya, baiklah Bu, berarti yang ingin Ibu tingkatkan yaitu kehadiran penuh agar memberikan ruang kepada coach untuk lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahan. Ya, semoga kedepannya bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Mungkin sampai di sini dulu Bu percakapan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Eka? Baik Bu. Oke, baik Pak Eka. Sebelum kita memulai proses coaching, nanti Pak Eka selaku coach ya Pak ya. Saya selaku pengamat dalam hal ini akan menanyakan beberapa hal sebelum proses coaching dimulai Pak. Yang pertama yaitu mendiskusikan terkait rubrik penilaian hasil observasi Pak ya. Rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Nanti saya berharap dalam proses percakapan nanti Pak Eka sudah menggunakan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach Bapak. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi coaching ya Pak ya, meliputi kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Saya harap nanti dalam proses coaching Bapak menggunakan alur tirta. Yang pertama itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang menjadi acuan pada saat coaching, kegiatan coaching nanti Pak. Bagaimana Pak, kira-kira sudah bisa dipahami? Sudah bisa Bu. Baik, sebelum kita mulai coaching ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya ajukan. Yang pertama, kira-kira dalam coaching nanti kompetensi coaching yang mana yang akan Bapak kembangkan? Oh iya, kompetensi yang akan saya kembangkan ada dua ya Ibu. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oh ya, baik. Jadi ada dua kompetensi coaching ya Pak ya. Nah, untuk spesifiknya akan Bapak kembangkan pada coaching nanti itu apa Pak dari dua kompetensi tersebut? Iya, yang spesifik yang akan saya kembangkan yang pertama itu mendengarkan aktif, supaya saya nanti bisa menggali
potensi coach saya, dan coach saya nanti bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan coach yang dialami. Seperti itu, Bu. Baik, memang benar Pak. Mendengar aktif itu kita selaku coach itu bisa menggali potensi dari coach kita. Nah, untuk pertanyaan yang kedua Bapak, perihal indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai dalam proses coaching nanti, apa kira-kira Pak? Iya, saya akan menerapkan alur tirta secara beruntun, dan dengan demikian saya bisa menggali ide-ide di coach sendiri agar dia dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ditemuinya. Ya, baik Bapak, semoga indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait alur tirta, menggali ide-ide dari coach bisa terjadi dan sangat maksimal ya Pak ya, untuk ketercapaiannya. Kemudian dalam proses percakapan coaching nanti mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari coaching akan segera berhasil atau tercapai ya Pak ya. Sudah siap Bapak? Siap, Bu. Oke. Selamat sore Bu Dian. Ya, selamat sore Pak Eka. Apa kabarnya, Ibu? Baik sekali Pak. Pak Eka sendiri apa kabarnya? Baik juga Bu Dian. Oh ya, kemarin waktu Loka Karya 3 Ibu Dian tidak hadir ya. Apa Ibu Dian sakit? Iya Pak, kemarin saya izin karena saya sakit. Saya terkena gejala tipes Pak. Tapi sekarang sudah pulih kembali. Alhamdulillah kalau sudah pulih ya Bu ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Oh iya Bu Dian, apa kira-kira yang perlu kita bahas? Iya Pak, sebenarnya saya sedikit ada masalah Pak. Saya galau ini Pak mengenai membagi waktu antara tugas pokok saya sebagai guru, yaitu mengajar, dan waktu pengisian kinerja saya di PMM Pak. Iya, jadi masalah Ibu Dian adalah galau karena susahnya membagi waktu dalam melaksanakan tugas pokok sebagai guru, yaitu mengajar, dan ada tugas lain yaitu mengisi kinerja di PMM ya. Iya, benar sekali Pak. Apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita di sore ini, Bu? Sebenarnya saya berharap Pak, saya bisa mengatasi masalah kegalauan saya ini, yaitu membagi waktu untuk mengisi kinerja di PMM dan tugas pokok saya sebagai seorang guru. Nah, pada akhirnya nanti murid saya tidak menjadi korban dari kegalauan saya ini Pak. Iya, semoga nanti hasil dari kegiatan kita sore ini bisa menjawab harapan dari Ibu Dian ya. Iya Pak. Kira-kira sejauh ini apa tindakan yang sudah Ibu Dian lakukan dalam mengatasi masalah ini, Bu? Iya, dalam mengatasi masalah kegalauan di atas, selama ini saya selalu minta bantuan rekan sejawat untuk mengisi kinerja di PMM saya, Pak. Dalam hal apa Ibu meminta bantuan dari teman itu, Bu? Bisa lebih dispesifikan kembali, Bu? Iya, saya meminta diajari cara mengisi rencana hasil kerja RHK, Pak. Saya mengikuti kegiatan webinar dan praktik baik, namun hal ini kadang masih mengganggu waktu mengajar saya di kelas, Pak. Iya. Karena ini dilakukan pada saat jam belajar di kelas. Iya, menurut Ibu Dian nih, apa yang bisa dilakukan agar tidak mengganggu pada saat melaksanakan tugas untuk pengisian kinerja di PMM itu, Bu? Ya, mungkin hal yang bisa saya lakukan, Pak, di sini pertama, pengisian dilakukan pada jam kosong, ya Pak. Mungkin yang kedua, bisa dikerjakan pada saat jam pulang sekolah. Ketiga, saya harus lebih pandai memilih webinar yang dilaksanakan tidak pada saat jam sekolah. Iya, benar sekali, Bu. Kira-kira kapan akan dimulai untuk mengerjakan kinerja di PMM-nya, Bu Dian? Ya, mungkin dalam waktu dekat ini, Pak.
karena jadwal untuk pengisian perencanaan dan persetujuan rencana itu sudah dimulai pada bulan Juli lalu. Nah, pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2024 ini akan dilaksanakan observasi, tindak lanjut dan penilaian dan penetapan predikat kinerja. Iya, bagus sekali Bu ya. Semoga rencana Ibu berjalan dengan baik. Oh iya Bu ya, dalam pengisian kinerja di PMM, apakah Ibu Dian membutuhkan dukungan atau kerjasama dari orang lain seperti itu Bu? Iya, tentunya dalam melaksanakan tugas ini saya membutuhkan dukungan, Pak, serta kerjasama dari kepala sekolah, rekan guru lain, serta murid-murid saya sendiri, Pak. Iya. Bu, sejauh ini dari apa yang kita bincangkan, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching ini Bu? Yang saya dapatkan dari kegiatan coaching kita siang ini mampu menjawab masalah kegalauan saya, Pak. Selanjutnya saya bisa membagi waktu antara tugas pokok sebagai guru di kelas dan pengisian kinerja di PMI. Iya ya. Iya Bu, jadi selanjutnya apa yang Ibu rasakan setelah saya coaching ini Bu? Iya. Yang saya rasakan setelah saya coaching oleh Bapak, saya merasa lebih tenang, Pak ya, dan semangat untuk pengisian kinerja saya di PMN. Oke, saya rasa kita sudah menemukan solusinya. Semoga Ibu bisa melaksanakan solusi ini dengan baik. Iya Pak, terima kasih Pak Eka atas waktunya. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih kembali. Nanti bisa kita atur lagi ya Bu ya dalam kegiatan coaching selanjutnya. Baik Pak, tadi sudah saya amati percakapan Bapak pada waktu coaching Pak ya. Ada beberapa pertanyaan, ada beberapa catatan Pak. Namun sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal. Kira-kira boleh Pak? Boleh Bu. Baik, apa yang sudah Bapak lakukan tadi untuk mencapai indikator keberhasilan saat coaching? Saya rasa saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti, saya sudah menerapkan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Benar sekali Pak, bahwa yang sudah Bapak sampaikan barusan itu sudah sesuai dengan hasil catatan saya Pak. Bapak sudah menerapkan prinsip kemitraan. Terlihat pada saat Bapak tadi ngobrol itu setara dengan coach Bapak, tidak ada perbedaan strata di sana. Bapak juga sudah menerapkan prinsip kreatif, di mana Bapak sudah berusaha secara maksimal menggali informasi dari seorang coach untuk mengeluarkan beberapa solusi terkait masalah yang dihadapi. Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot agar bisa memaksimalkan potensi dari seorang coach. Bapak juga sudah menerapkan alur tirta dalam percakapan coaching tadi Pak, dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, alhamdulillah secara keseluruhan dari hasil catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Pertanyaan terakhir Pak, dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan lagi Pak? Sepertinya saya rasa ini Bu ya, yang ingin saya tingkatkan adalah kehadiran penuh agar coach saya lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahannya. Baik Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan proses coaching berikutnya akan berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan. Iya, Terima kasih Bu. Bapak. Sama-sama Bu.